Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gua akan menjawab pertanyaan lu. Jadi, gua udah rekap beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke gua oleh klien dalam kurang lebih sebulanan terakhir dan pertanyaannya mirip-mirip. Semoga jawaban gua atas pertanyaan ini bisa juga menjawab pertanyaan lu semua di luar sana yang bertanya hal yang sama. Satu, berapa anggaran iklan di sosmed per bulannya? Nah, ini jawabannya, tergantung gitu kan, tergantung berapa banyak yang lu mau reach, tergantung juga berapa potensial customer dan result yang lu harapkan tuh, berapa. Jadi anggarannya itu, depends, acuannya adalah dari audit analisis biasanya, market size-nya berapa, lu mau konversi itu jadi berapa gitu kan. Tapi secara umum gambarannya kayak gini, ini mungkin akan cocok untuk teman-teman yang baru starter atau, usahanya levelnya UMKM lah atau UKM yang di bawah 4,8 M setahun omsetnya. Eh, Biasanya dari klien-klien gue itu per hari itu mereka spend iklan itu 50.000, 100.000, 150 atau 200.000 ya per hari. Nah, anggap simpelnya deh, anggap 100.000 lu spend iklan per hari, berarti kali sebulan itu kurang lebih 3 juta kan ya, 30 hari lu, jadi ada 3 juta tuh untuk anggarannya. Nah, teman-teman perlu tahu nih, 3 juta ini ada plus. Kalau teman-teman menggunakan Meta ataupun menggunakan Google, ada pajak 11%. Jadi teman-teman perlu siapkan 11% itu. Nah, jangan terima kalau dipotong. Misalkan masukin 3 juta, kemudian dipotong 11%. Itu kan jadi budget per harinya nggak 100.000 lagi, atau berapapun yang kita set. Jadi nggak optimal nih. Sebaiknya disiapkan taruh di luar. Jadi 3 juta plus 11%. Ya kan? Jangan dipotong 3 jutanya dengan 11%. Jadi 3 juta plus 11%. Dan umumnya kan kita kalau menggunakan atau memakai jasa iklan kan menggunakan pihak ketiga yang ngerjain, agency lah, vendor, whatever, itu ada jasanya. Ada jasanya yang flat, ada yang jasanya 10%, 20%, ada yang 30%. Nah, itu ditambahkan lagi. Jadi roughly kurang lebih kalau dihitung-hitung in total dengan budget spend 100.000 per hari, jadi in total kurang lebih 4 juta lah lu siapin. Itu kisaran yang gua asumsi kalau teman-teman bisnisnya UMKM atau UKM. Pertanyaan kedua, berapa kali harus endorse KOL per bulannya? Nah, ini nggak ada rumusnya, tergantung lagi kepada strategi, audit analisis, kepada planning lu mau ngapain. Tapi untuk teman-teman, kembali lagi kalau memang levelnya UMKM dengan omset 4,8 M setahun, kurang lebih, kalau dari yang sering gua kerjain itu adalah setiap minggu ada KOL ya, entah apapun itu kegiatannya ya, mau endorse lah, mau photoshoot lah, mau invite datang ke venue atau apapun. Setiap minggu ada beda-beda KOL-nya. Nah, ya udah berarti kan sebulan kalau 4 ya udah 4 kali seminggu, seminggu satu gitu kan. Itu menurut gue cukup oke lah karena udah dari persiapannya, dari konten dan sebagainya itu kurang lebih dari gua. 4. Tinggal dikali biaya masing-masing KOL-nya berapa. Ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang belasan juta. Silahkan disesuaikan karena kan lu yang milih nih KOL-nya siapa. Ini juga pertanyaan sering banget ditanyakan, harus bikin konten kayak gimana dan berapa banyak. Nah, jawabannya juga kembali tergantung dari audit analisis, tergantung dari planningnya lu, tergantung juga dari audiensnya, relevansinya kayak gimana gitu kan. Lu bikin konten banyak juga, ya belum tentu juga dilihat gitu kan. Cari ya itu perlu analisis sih. Memang cari titik yang kira-kira cukup relevan. Misalkan sehari sekali, atau sehari 2 kali, atau sehari 3 kali, atau seminggu 3 kali, misalkan Senin, Rabu, Jumat gitu kan. Cari relevansi. Ya itu perlu butuh analisis dulu gitu. Kalau kontennya harus kayak gimana? Kembali lagi dari audit analisis ya kan, nanti dibikin kurang lebih kayak sampel mock-up-nya, kira-kira kontennya desainnya kayak apa, panggilannya seperti apa, captionnya kayak apa, wordingnya kayak apa, copywritingnya kayak gimana, terus juga fontnya, semuanya nanti disiapkan gambarannya, baru nanti dipilih mana yang terbaik. Dan kalau memang bingung dan sebagainya, dicobain aja semua.
lakukan testing ya, A/B testing, cobain semua kira-kira mana yang engagement cukup oke, itu yang diteruskan, itu yang digenjot ya, itu jawaban dari gua. Ini juga sering banget ditanyakan pakai agency, pakai freelancer atau pakai karyawan internal gitu kan. Jawaban gua tergantung duit lu berapa banyak gitu kan. Kalau pakai karyawan lu mesti siapin THR, bonus, siapin alat kerjanya, terus juga belum drama kantor, belum apa dan sebagainya. Tapi enaknya adalah lu bisa double job, lu bisa nyuruh-nyuruh dia yang lain di luar dari pekerjaan intinya gitu kan. Kalau lu pakai freelancer ya cukup murah, cukup terjangkau, tapi lu nggak bisa kontrol dia 100%, otomatis delegasinya cukup, lu mesti rapi. Catatan dari gua adalah kalau lu pakai freelancer, delegasikan pekerjaan yang nggak pakai mikir, ya kan. Tinggal nyuruh-nyuruh aja, maunya kayak gini, 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 kasih, udah gitu. Jangan jangan lu suruh dia mikir, lu yang mikir gitu ya. Kalau pakai agency ini memang agak sedikit lebih mahal, tapi memang dia bisa membantu lu banyak dalam berbagai sudut dan ini biasanya yang cukup dipakai. Tapi again, agency cocok-cocokan, ada yang cocok, ada yang enggak, ada juga yang kasih referensi atau obat atau activity nggak sesuai. Gue pernah ketemu klien yang udah pakai agency tapi yang dikasih tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu kan, karena agency umumnya punya services tertentu, punya tendensi menjual servicesnya yang mungkin aja tidak sesuai dengan klien. Itu aja kurang lebih recap dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan semoga jawaban gua bermanfaat buat lo semua. Kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut bisa reach gua. Itu aja dari gua, bye bye.